Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 kelas B. Nah, di video ini saya akan membawakan materi dan praktik konseling mengenai konseling naratif. Yang pertama, pengertian konseling naratif. Konseling naratif adalah sebuah konseling yang didasarkan pada gagasan bahwa masalah diproduksi dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Untuk mengetahui lebih lanjut, masalah harus dilihat dari konteks di mana mereka berada. Melihat konteksnya termasuk eksplorasi di dalam masyarakat secara keseluruhan dan mengeksplorasi dampak berbagai aspek budaya yang membantu menciptakan dan mengolah masalah. Yang kedua yaitu biografi tokoh. Tokoh pertama yaitu Michael White. Michael White adalah seorang pendiri bersama dengan David Epstein bagi perkembangan konseling naratif. Dia bekerja pada Dulwich Center di Adelaide, Australia, dan hasil kerjanya bersama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat telah menarik perhatian internasional. Dia sangat menyenangi dan meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, dan ia juga sangat menyukai renang, menerbangkan pesawat kecil, dan bersepeda. Beberapa buku hasil karyanya adalah Narrative Means to Therapeutic Ends dan Narrative of Therapist Life. Tokoh kedua yaitu David Epstein. David Epstein adalah salah seorang pendiri atau pengembang dari konseling naratif. Dia adalah co-direktor dari Family Therapy Center di Amerika, Selandia Baru, dan seorang penulis dan guru di bidang terapi naratif. Dia sering berkeliling dunia, menyampaikan perkuliahan dan workshop di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di antara minat profesionalnya adalah bekerja bersama anak-anak yang hidupnya terancam atau menderita penyakit asma, memberikan dukungan bagi para wanita yang berjuang menghadapi anoreksia, dan membangkitkan para ayah yang sebelumnya tidak melibatkan diri mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dia adalah co-autor dari buku naratif Means to Therapeutic Ends dan Playful Approach to Serious Problem atau Naratif Therapist with Children and Their Family. Yang ketiga, hakikat manusia. Pandangan para tokoh konseling naratif tentang hakikat manusia adalah yang pertama, pengetahuan individu dibangun melalui interaksi sosial. Kedua, tidak ada kenyataan yang absolut kecuali sebagai hasil sosial. Ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk yang menginternalisasi dan menilai dirinya sendiri melalui penciptaan cerita kehidupannya. Dan yang terakhir, cerita pada umumnya mengungkapkan keburukan pribadi dan peristiwa atau situasi dalam kehidupan manusia yang kehadirannya mengganggu atau menyebabkan depresi. Melalui konseling, klien dapat menulis kembali kehidupannya dan mengubah pandangannya dengan cara positif. Materi keempat, tujuan dari konseling naratif. Tujuan umum konseling naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa segar dan baru. Dan melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Konseling naratif lain memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik, tetap terhadap orang-orang yang mereka lihat. Materi kelima, tahapan. Tahapan dalam konseling naratif yang pertama yaitu berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan dan strategi untuk masalah tersebut.
menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, dan mengecilkan hati atau mengecewakan konseli tersebut. Yang ketiga, meminta konseli untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna atau alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang keempat, menemukan momen ketika konseli tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencapai pengecualian untuk masalah ini. Yang kelima, menemukan bukti historis yang mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menentang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Pada tahap ini, identitas orang tersebut dan kehidupan cerita mulai mendapatkan ditulis ulang. Yang keenam, meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan, bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensi seseorang, sehingga konseli menjadi terbebas dari cerita-cerita masalah yang menjenuhkan dari masa lalu dan ia dapat membayangkan dan merencanakan untuk masa depan yang kurang bermasalah. Yang ketujuh, menemukan atau menciptakan konseli untuk menemukan dan memahami serta mendukung cerita baru. Tidaklah cukup untuk membaca cerita baru, tetapi konseli perlu untuk hidup baru dari cerita di luar konseling. Karena orang itu masalah awalnya dikembangkan dalam konteks sosial adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dan mendukung kisah hidup baru yang telah muncul dalam percakapan dengan konseli. Materi keenam atau materi terakhir adalah teknik. Pendekatan dalam konseling naratif ini menekankan pada pengembangan cerita atau kisah alternatif kehidupan konseli dengan harapan bahwa dia dapat menentukan pilihan dan strategi baru untuk menjalani kehidupannya. Agar upaya itu berhasil, maka teknik konseling yang digunakan adalah satu, eksternalisasi masalah, yaitu proses memisahkan konseli dari identifikasi masalahnya, sehingga sumber-sumber daya konseli dapat difokuskan kepada upaya untuk mengatasi situasi, yaitu seperti kekacauan, perasaan, yaitu depresi. Ketika konseli memandang dirinya sebagai bagian dari masalah, maka dia mengalami keterbatasan dalam menemukan cara yang tepat untuk dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Namun, ketika konseli memandang masalah tersebut berada di luar dirinya, maka dia dapat membangun hubungan dengan masalah secara rasional. Menjalani kehidupan berarti berhubungan dengan masalah, bukan berarti menjadi bersatu untuk masalah. Masalah berdampak pada kehidupan individu dan dapat mendominasi kehidupan cara-cara negatif yang ekstrim. Konselor membantu konseli dalam melemahkan masalah kehidupannya dengan cara membongkar asumsi-asumsi yang keliru, yaitu bahwa masalah disebabkan oleh suatu peristiwa dan membuka kemungkinan-kemungkinan alternatif untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ada 2 tahapan dalam teknik ini, yaitu yang pertama, memetakan pengaruh masalah terhadap kehidupan konseli, dan yang kedua, memetakan pengaruh kehidupan konseli terhadap masalah. Pemetaan pengaruh masalah terkadang terhadap kehidupan konseli menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi pencapaian tujuan konseling. Konseli merasa didengar dan dipahami ketika pengaruh masalah itu dieksplorasi secara sistematik. 2. Predicting setbacks, yaitu memprediksi kemunduran sehingga konseli dapat memikirkan tentang apa yang dia akan lakukan jika dihadapkan kepada kesulitan atau masalah yang sama. 3. Atau teknik yang terakhir, yaitu
Tiga, atau teknik yang terakhir yaitu reauthoring. Reauthoring adalah yang menulis ulang cerita atau kisah kehidupan. Konseli dapat menjadi reauthor kehidupannya, dan konselor mengundang konseli untuk menulis cerita kehidupan baru melalui unique outcomes, yang yaitu peristiwa yang tidak dapat diprediksi melalui masalah yang terjadi. Dalam hal ini, konselor dapat mengajukan pertanyaan seperti, pernahkah Anda melepaskan diri atau dari pengaruh masalah yang Anda alami? Melalui pertanyaan unik ini, konselor dapat memfokuskan konselingnya ke arah masa depan. Contohnya, berdasar apa yang telah Anda pelajari tentang diri Anda, apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan? Ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, kegiatan apa lagi yang mengarahkan Anda untuk melakukan yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan tadi mendorong konseli untuk merefleksikan tentang apa yang telah dicapainya dan apa langkah berikutnya yang mungkin dapat dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Lutfi, silakan masuk, Nak. Iya, Bu. Silakan duduk, Nak Lutfi. Ya, makasih, Duduk Bu. posisi dengan posisi yang mungkin ya. Nak Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi begitulah, Bu. Loh, kenapa? Kenapa ada tapinya? Memangnya ada sesuatu yang sedang terjadi? Akhir-akhir ini saya memang ada masalah, Bu. Jika sedang ada masalah, kamu bisa bercerita dengan ibu. Iya, Bu. Saya juga sangat ingin berbagi cerita dengan Ibu. Ibu senang kamu ingin bercerita dengan ibu. Tapi sebelum kita lanjut berdiskusi tentang masalah kamu, ada hal yang ingin ibu sampaikan tentang pertemuan kita ini. Pertemuan kita ini memiliki prosedur dan tujuan untuk membantu kamu menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu alami. Jadi, ibu harap kamu bisa aktif dalam proses konseling ini. Ya, Bu. Saya akan berusaha untuk aktif dalam proses konseling ini. Nah, sebagai sebuah prosedur, proses konseling ini memerlukan waktu sekitar 40 menit dengan 2-4 kali pertemuan. Bagaimana menurut kamu? Baik, Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan yang mendesak, Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan ke ibu? Jadi begini, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa frustasi, Bu. Kamu merasa frustasi? Bisakah kamu menceritakan pada ibu alasannya? Ya, dikarenakan sekarang kita melaksanakan pembelajaran daring. Terkadang guru hanya memberi bahan bacaan dan tugas tanpa penjelasan. Lalu? Jadi jika saya mengerjakan tugas, saya tidak paham betul, Bu, karena tidak adanya penjelasan dari guru. Terkadang saya mengerjakannya asal-asalan, Bu. Ditambah dengan tugas yang cukup banyak, Bu. Jadi saya merasa sulit untuk mengatur waktu mengerjakan tugas. Jadi kamu merasa frustasi karena tugas yang banyak dan kamu sulit untuk mengatur waktu, begitu? Benar, Bu. Jadi mengapa kamu merasa sulit untuk mengatur waktumu? Karena banyaknya tugas, Bu. Saya jadi tidak tahu yang mana ingin didahulukan. Karena dalam satu hari bisa ada dua tugas, Bu. Sehingga saya merasa lelah. Bisakah kamu menceritakan sejak kapan kamu merasa seperti itu? Sejak awal semester ini, Bu. Karena di awal saya sudah merasa kesusahan dalam mengerjakan tugas dan mengatur waktu, Bu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ibu ada sebuah kertas.
Coba kamu tuliskan pendapatmu tentang masalah yang kamu cerita tadi. Ya Bu. Nah, kamu bisa mulai menulis. Saya sudah menuliskannya Bu. Baiklah. Eh, Sekarang coba kamu bacakan apa yang telah kamu tulis tadi. Jadi selama pembelajaran daring, saya kurang paham mengenai materi pelajaran, sehingga saya kesusahan dalam mengerjakan tugas. Saya juga sulit untuk mengatur waktu karena tugas yang banyak dibandingkan dengan sekolah tatap muka. Jadi ini terkait dengan kurang pahamnya kamu dengan pelajaran dan kamu susah mengatur waktu. Iya, seperti itu Bu. Jadi apakah ada hal yang telah kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Biasanya saya akan membaca materi Bu. Bahkan saya membacanya berkali-kali. Tetap susah untuk paham. Nah, dari yang kamu ceritakan tentang rasa frustasimu itu, di samping itu kamu juga telah berusaha untuk memahami materi dengan cara membacanya. Iya, mungkin saja seperti itu Bu. Jadi, kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini? Saya ingin mengerjakan tugas dengan enjoy Bu, dan juga bisa mengatur waktu dengan baik. Baiklah, sebelumnya juga ada siswa yang datang ke ibu dengan kasus yang mirip masalahnya dengan kamu. Siswa ini mempunyai masalah untuk belajar dengan tenang dan susah mengatur waktunya. Kemudian yang dia butuhkan adalah kedisiplinannya terhadap waktu dan keyakinan bahwa dia mampu belajar dengan baik dan dia perlahan bisa mengubah cara pandangnya. Dari cara pandangnya itu dia perlahan bisa mengubah perilakunya dalam belajar. Nah, untuk masalah kamu ini, coba kamu nyatakan dirimu bahwa kamu bisa paham materi secara perlahan dan bisa mengatur waktu dengan baik. Ya Bu. Nah, sekarang coba kamu tuliskan lagi di kertas bagaimana jika kasus yang sama terjadi, di mana kamu percaya diri bahwa kamu bisa belajar dengan baik serta memahami materi dan mengerjakan tugas dan bisa mengatur waktumu dengan baik. Jadi jika saya bisa belajar dengan baik dan memahami materi, maka saya akan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Serta tugas tidak menumpuk dan saya pun dapat mengatur waktu dengan baik. Baiklah, sekarang kamu coba kemukakan apa-apa saja yang kamu lakukan percaya terhadap kemampuan belajarmu. Saya bisa enjoy dalam mengerjakan tugas tanpa beban pikiran yang lain. Saya bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan bisa mengatur waktu dengan baik Bu. Saya juga bisa. Jadi menurut kamu lebih nyaman memiliki rasa percaya diri dan dihantui oleh rasa frustasi? Saya lebih memilih percaya pada kemampuan saya Bu, sehingga saya lebih bisa bersikap yang positif. Baiklah, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu percayai atau dekat dengan kamu? Ya Bu, saya memiliki seorang kakak. Baiklah, untuk beberapa hari ke depan, Ibu ingin melihat apakah kamu bisa merubah keyakinan diri kamu. Kamu bisa meminta bantuan kakakmu untuk membantumu. Baik Bu. Baiklah, jadi selanjutnya kapan kita bisa bertemu lagi?
Kamis depan saya bisa, Bu. Oke, baiklah. Kamis depan jam berapa? Sekitar jam 10 pagi, Bu. Baiklah, Kamis depan jam 10 pagi kita bertemu di tempat ini lagi ya. Ya, Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Lutfi, silakan masuk, Nak. Ya, terima kasih, Bu. Silakan duduk. Bagaimana kabar Nak Lutfi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, alhamdulillah. Jadi langsung saja kita mulai proses konselingnya ya. Seperti biasa, konseling ini akan berlangsung 40 sampai 60 menit. Apakah kamu sudah siap? Ya, Bu, saya siap. Baiklah. Pertemuan lalu kamu bercerita bahwa kamu sudah memahami, susah untuk memahami pelajaran selama pembelajaran daring dan juga susah untuk mengatur waktu. Ya, Bu. Jadi apakah sudah ada perubahan yang kamu rasakan sekarang? Iya, Bu. Lebih lumayan dari sebelumnya. Perubahan seperti apa itu? Semenjak saya susah yakin pada kemampuan diri sendiri, saya sudah bisa memahami materi dan saya sudah dapat mengatur waktu dengan baik. Saya dapat mengerjakan tugas tanpa beban, Bu. Bagus. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap perubahan ini? Saya sangat senang, Bu, karena saya bisa merubah diri saya lebih baik lagi. Wah, Ibu juga senang mendengarnya, Nalutfi. Ibu bangga pada kamu karena kamu bisa merubah sikap kamu dengan baik. Iya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberimu sebuah kertas sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi kamu bisa menulis tentang perubahan kamu, apa yang memotivasi kamu untuk berubah dan siapa saja yang membantu kamu dalam merubah tingkah laku kamu ini. Silakan kamu menulis. Sudah, Bu. Jadi sekarang coba kamu bacakan apa yang kamu tulis tadi. Jadi sekarang coba kamu bacakan apa yang barusan kamu tulis. Perubahan yang terjadi dalam diri saya terjadi karena motivasi dari diri saya sendiri dan juga orang-orang terdekat saya, terutama kakak dan orang tua saya. Kakak selalu memberi motivasi dan semangat bahwa saya bisa melalui masa-masa sulit itu. Oh, jadi diri kamu sendirilah dan keluarga dekatmu yang telah memotivasi kamu, begitu? Iya, seperti itu, Bu. Lalu apakah motivasi dari keluargamu itu membawa kamu pada perubahan yang baru? Ya, begitulah, Bu. Jadi bisakah kamu menuliskan perubahan apa saja itu? Saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah bisa berpikir positif terhadap setiap hal yang saya lalui. Saya mulai yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ibu senang mendengar bahwa kamu telah dapat merubah diri kamu sedikit demi sedikit. Saya juga senang. Baguslah. Jadi bagaimana dengan masalah kemarin? Apakah kamu masih frustasi dengan tugas-tugasmu?
Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Saya rasa saya sudah mengerjakan tugas dengan baik berkat keyakinan diri saya untuk berubah. Baiklah, dari apa yang kamu sudah sampaikan tadi, bahwa kamu sudah merasakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu turut senang atas perubahan yang telah terjadi dalam diri kamu. Jadi, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan pada ibu? Sudah tidak ada, Bu. Baiklah, ibu senang bisa melaksanakan proses konseling ini bersama kamu. Ya, Bu, saya juga senang, Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Tidak masalah, Nak Lutfi. Kamulah yang membantu dirimu sendiri. Ya, Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.